Teti Esnat. Kesetiaan. Jogja panas menyengat, membuatku enggan keluar kamar hotel. Kelelahanku selama sepekan sirna sudah. Penyejuk ruangan menambah hati lebih sejuk. Mandi shower, berendam di bathtub menghilangkan lelah fisik serta letih hatiku. Semburat warna pelangi yang indah. Saat ini aku sedang merasa dimanjakan. Ia menjemputku ke lokasi tugas lapanganku di Gunung Kidul, tempat aku memberikan penyuluhan kepada para wanita dan ibu muda agar lebih bisa meraih kebahagiaan dalam rumah tangga mereka, dan juga salah satu program untuk meningkatkan ekonomi keluarga mereka. Dulu aku berangan-angan menikmati saat seperti ini bersamanya, weekend berdua. Namun ketetapannya seperti ombak yang tak pernah berhenti datang. Aku ditinggalkan untuk selamanya saat perkawinan kami sedang ranum-ranumnya. Sekarang aku menikmatinya. Begini rasanya menemukan kembali kehangatan. Menikmati. Ataukah aku sedang melakukan pengkhianatan? Hatiku bergumam sinis ketika aku sadar seseorang yang memanjakanku kini terlelap kelelahan di sampingku, bukan di sisi istrinya yang sedang menantikan kelahiran. Karya Teti Esnat, Attitude. Waktu bis kota yang ditumpanginya tiba-tiba melenggok ke kiri. Ibu itu memegang erat handle grip yang bergelantungan di atas kepalanya. Ia terpaksa berdiri karena waktu naik tidak mendapatkan tempat duduk. Di hadapannya seorang pemuda duduk santai, nyaman, bersandar sambil menikmati isapan rokoknya. Tak bereaksi apapun ketika sempat bertatapan dengan ibu yang berada di depannya, seorang wanita hampir paruh baya yang terpaksa berdiri berdesakan sambil membawa 2 tas. Mungkin satunya berisi laptop dan yang satu lagi tas yang umumnya dibawa oleh wanita. Rupanya si ibu hari ini terpaksa naik bis kota yang entah karena apa. Mungkin ada masalah dengan mobil pribadi serta aplikasi taksi online-nya. Padahal ia harus segera sampai di kantor untuk mewawancarai calon karyawan di perusahaan tempatnya bekerja sebagai kepala personalia. Bis berhenti di shelter. Di depan sebuah gedung perkantoran, si ibu pun turun dan segera masuk ruangan. Di lobi kantor, seorang lelaki muda yang tadi duduk di belakang si ibu saat di bis kota menghampiri resepsionis ketika namanya dipanggil untuk wawancara. Karya Teti Esnat, Daun Jati. Dusun itu amat sunyi, sekelilingnya hanyalah pohon jati. Sebuah rumah tua yang sudah tidak dapat disebut tegak menjadi tujuan Aisyah. Assalamualaikum. Ia mengucap salam. Hening, hanya suara daun jati kering yang berjatuhan di sekelilingnya, gemeresik tertiup angin. Mbah, wonten dalem? Aisyah mencoba menengok ke dalam dari jeruji kayu yang sudah lapuk sebagai jendelanya. Mbah Tukinem tertatih keluar. Telapak tangannya dilebarkan di belakang telinga memastikan suara yang ia dengar tadi. Kula saking pondok, Mbah. Aisyah menegaskan. Kedatangan Aisyah selalu ditunggu Mbah
orang tua itu ingin belajar bacaan sholat dari anak-anak pondok. Mbah, sudah hafal Al-Ikhlas sekarang? Seperti biasa, Simbah hanya menatap lalu menggeleng. Sambil berlinang air mata, ia bergumam, mengucap istighfar. Astagfirullahaladzim. Kepalanya tertunduk. Aisyah memeluknya. Ampun, mboten napa-napa, Mbah. Gusti Allah mohon ngapura. Diusap-usapnya punggung Mbah Tuginem yang kesehariannya sendiri. Di masa tuanya sangat berharap dapat menjalani ibadah sebagaimana keyakinannya dulu. Simbah merasa dirinya bagai daun jati kering yang berserakan di sekitar tempat tinggalnya. Melayang, ada rasa sesal mengapa tak sedari dahulu ia belajar sholat. Aisyah mengusapnya dengan lembut, membayangkan dirinya. Ia dititipkan oleh orang tuanya yang entah siapa di sebuah panti yang sekarang mengirimnya pula ke pondok tempat ia tinggal. Karya Teti Esnat, Lintang. Dari jendela nampak langit begitu cerah. Penglihatanku tak melihat lainnya, hanya langit. Oh ya, serta kabel listrik begitu banyak membentang. Aku ingin sekali dapat bangkit dari tempatku berbaring. Aku ingin melihat lebih banyak hal dari jendela. Ada apa kira-kira di luar? Di bawah benangan langit dan awan putih, adakah Bunda di sana? Bundaku. Beberapa kali aku terbangun mencari Bunda, namun yang datang hanya orang berbaju putih. Kenapa yang datang mereka? Kadang terdengar obrolannya sambil memegang pergelanganku, memeriksa dadaku. Dokter cantik, suaranya pelan tapi terdengar. Hanya aku tidak paham maksud mereka. Lintang sudah sadar, katanya. Hanya itu yang aku paham. Aku ingin bertanya tetapi lidahku keluh, tak bisa digerakkan. Aku ingin menangis sekeras-kerasnya supaya Bunda mendengar suaraku. Ah, Bunda, di mana? Sepintas aku ingat ketika dijemput Bunda dari sekolah dengan motor kesayangannya. Namun ketika aku sadar aku berada di sini, rasanya sakit sekali, tapi Bunda enggak ada. Bunda di mana? Karya Teti Esnat, Saat Hujan Reda. Seperti biasa, kakek tua itu berjualan buah-buahan di depan sebuah toko. Tiba-tiba hujan besar bagai tercurah dari langit. Segera ia menutup barang dagangannya dengan plastik yang selalu dibawanya. Seharusnya menutupnya dengan terpal, namun untuk kemampuan dia, terpal sangat mewah, tak terjangkau karena mahal. Badannya terasa menggigil kedinginan. Sudah 2 hari ia merasakan pusing kepala dan meriang. Dilihatnya seorang pemuda memakai jas hujan menghampiri, ikut berteduh. Berdua terlibat percakapan biasa. Si kakek yang nampak menggigil ditawari memakai jaket yang pemuda itu pakai, bukan jas hujan. "Nggak usah," si kakek menolak, tetapi badannya butuh hangat. Dipakainya juga jaket pemuda itu. Hujan pun reda, pemuda pamit tanpa meminta kembali jaketnya. Si kakek terperanjat, bingung ketika 2 jam kemudian dirinya ditangkap petugas yang ia sendiri tidak paham petugas apa namanya, karena tiba-tiba mereka minta izin untuk memeriksa isi jaket yang dipakainya serta kedapatan bungkusan serbuk putih di dalam sakunya.